Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas nikmat izin karunia-Nya. Siang ini kita bisa bersama-sama kembali di aula ini, RSUD. Mudah-mudahan bersama kita di tempat ini, kelak Allah bersamakan kita di surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Dan sebelum saya teruskan, ada ayat dalam Quran begini: tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di majelis. Tempatnya lega, empet-empetan gitu, nyopo ibaratnya gitu. Tempatnya lega, maunya geser lagi gitu teh. Baik, saya dikasih tema apa? Kajian Islami bulanan, hidup bahagia. Berarti ini hidupnya belum pada bahagia. Cita-cita ya, hidup bahagia, cita-cita atau enggak? Cita-cita. Bahkan kita tiap hari doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita pengen dunia baik, akhirat baik. Persoalannya udah tahu caranya kan? Kan gitu kan? Kadang-kadang kita ini pengen bahagia, tapi nggak tahu caranya bahagia. Yang lucu, kita pengen bahagia, tapi jalan yang kita tempuh bukan jalan yang menuju pada kebahagiaan. Gini, kata ulama, orang hidup itu ada 4 macam. Anak sudah sampaikan di awal dulu. Yang pertama itu ada orang di dunianya bahagia, tapi akhiratnya sengsara. Ada orang yang dunianya tidak beruntung, akhiratnya bahagia. Yang ketiga, ada orang yang dunianya sengsara, akhiratnya sengsara. Ada orang yang dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Kalau antum suruh milih pasti yang keempat kan ya. Tapi ada loh orang yang milih bahagia di dunia saja, tapi dia lupa akhirat. Makanya kalau kita lihat hidupnya itu, untuk di dunia dia kejar habis-habisan, tapi untuk akhiratnya dia lupa. Kerja semangat, sholat zuhur semangat itu. Itu namanya pilih bahagia dunia, tapi lupa bahagia akhirat. Saya ingin kasih frame dulu agar tidak seperti ini. Yang pertama, buka Quran, surat Al-Ankabut ayat 64. Al-Ankabut itu surat 29 ayat ke-64. Allah berfirman begini: wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Betul kan? Surat 29 ayat 64. Surat 29 ayat 64. Surat 29 ayat 64. Kalau diulang lagi dapat gelasnya. Dibaca artinya. Dan kehidupan dunia ini hanya sanda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Coba nih, Bapak Ibu perhatiin pelan-pelan ya. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah apa?
senda gurau. Berarti dunia ini yang sesungguhnya apa enggak? Enggak. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Tapi uniknya, kita mati-matian bela dunia, sementara kita lupa urusan akhirat. Padahal akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa saya mulai frame dari sini? Agar tidak hanya bicara hidup dunia bahagianya, tapi juga bicara yuk tentang bahagia akhirat kita. Tapi paham ya sampai ayat ini? Baik, saya coba ingin sampaikan lagi satu ayat lain. Buka Al-Quran surat 18 ayat 46. Surat berapa? 18 ayat 46. Namanya Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sebelahnya baca terjemahnya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Pelan-pelan ya. Harta yang kita capek nyarinya itu ya, terus sama sini terus. Dan anak-anak yang sering kita banggain tuh, kata Allah itu hanyalah perhiasan dunia. Meninggal, selesai. Sedangkan amal soleh yang terus menerus kita lakukan itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan kita nanti di akhirat. Bukan dunia, bukan anak, tapi amal soleh. Nyatanya banyak orang ceritanya ingin bahagia dunia dan akhirat, tapi yang dia pentingin hanya urusan dunia, urusan amal akhirat dia lupa. Sholat mepet-mepet gitu ya. Sholat duhurnya jam 3. Itu namanya sholat apa itu? Duhsar. Duhur dikit lagi asar. Mepet-mepet gitu. Nah, karena itu saya ingin awali dari situ. Jangan nanti ngejarnya cuma bahagia dunia saja. Saya sampaikan lagi ayat yang lain. Buka Al-Quran surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat 28 surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat 28 ayat berapa? 77. Ayat sebelahnya lagi ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba apa kata Allah? Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat. Saya ulangi ya. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat. Dengan apa yang Allah kasih kepada kalian di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi gini, setiap kita melakukan urusan dunia, apapun itu bentuknya, coba mindsetnya itu untuk kebahagiaan kita akhirat. Jangan kita melakukan dunia hanya untuk dunia. Contoh, antum nih ada yang perawat ya, ada yang dokter nggak? Ada bu dokter. Nih, antum yang perawat, antum berangkat bekerja ini. Jangan hanya untuk antum bekerja dapat urusan dunia, gaji. Jangan. Orientasikan untuk bahagia akhirat antum. Saya bekerja ya Allah untuk memenuhi yang pertama kewajiban saya sebagai seorang muslim terhadap istri dan anak saya. Yang kedua ya Allah saya bekerja niat untuk membantu orang. Nah, sehingga apa yang antum kerjakan itu bernilai akhirat, tidak hanya bernilai dunia. Kalau antum bekerja tidak hanya untuk dunia tapi untuk akhirat, antum pasti akan menikmati pekerjaan dan antum akan happy.
Makanya tadi saya itu agak cukup kayak kesentil gitu. Tang gitu. Sama saudara saya ini. Dia bilang, Ustadz bosan, nggak mau lagi ngajar di sini katanya. Kayak ting gitu. Serius. Ya, saya enggak bosan. Saya tadi karena ngomong sama beliau, biar variasi, jangan satu ustadz yang ngajar, ganti-ganti gitu. Terus di selasa mau bilang, Ustadz mau nggak mau lagi ngajar di sini. Kayak gitu kayak disentil. Padahal enggak gitu maksud saya. Ya. Saya demi Allah menikmati. Karena buat saya ngajar itu adalah untuk apa ya? Ya kewajiban saya menyampaikan kebenaran agama. Ya. Soal orangnya banyak atau tidak buat saya bukan urusan. Karena Islam itu tidak pernah berorientasi pada kuantitas. Islam itu berorientasi pada kualitas. Lu Nabi itu ngajar 2, 3, 4 orang. Masa apalagi cuma saya gitu. Tapi itu sentilan buat saya. Ujian buat saya. Mau nggak datang? Kalau anak sopir saya itu bilang, Pak, benar Pak, ke situ Pak, ngaji Pak. Terus saya mau cerita, emang kenapa? Enggak sih, sampai senyum-senyum. Ini dari Pertamina loh, aku tuh ke situ loh Pak. Emang kenapa sih saya bilang? Gak ada persoalan buat saya. Jadi jangan bilang enak, insya Allah enggak bosan. Ya enggak bosan. Walaupun yang ngaji 1 orang aja, insya Allah saya pulang. Baik. Maaf ya lahir batin ya. Jadi intinya Pak, bahwa setiap kita bekerja ini agar kita bisa menikmati pekerjaan kita, ayo orientasinya itu yang antum bayangkan, saya bahagia di akhirat. Itu. Karena begini loh ternyata, antum ini bekerja luar biasa misalnya, lelah, capek. Untuk kewajiban antum kepada istri dan anak-anak antum atau kepada keluarga antum. Di zaman Nabi itu, ada orang bekerja sampai kapalan Pak tangannya. Warna kulitnya sampai hitam. Karena dia begitu semangatnya kerja di ladang. Tahu nggak, oleh Nabi, tangan orang itu diangkat. Lalu Nabi mengatakan, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena mau bekerja. Jangan antum bayangkan, ibadah itu hanya sholat, hanya puasa. Antum semuanya berangkat pagi, niat ibadah, sampai sore pulang antum. Itu nilainya ibadah. Baik ya? Jelas. Jadi sudah jelas ya? Jadi orientasinya apa? Bahagia akhirat. Saya kasih ayat yang lain ya, Buka surat 57 ayat 20. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin 'ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat 57 ayat 20. Nggak pegang Quran ya? Enggak. Ya udah nggak apa-apa, Teteh. Dan anak bulan. Dan yang mengabulkan para petani. Dan kamu dengan teman-temannya kuning kemudian menjadi hasil. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan hubungan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain pada coba perhatikan baik-baik ya. Ketahui oleh kalian, kata Allah, manusia, kehidupan dunia itu cuma permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga tentang apa? Harta dan anak. Kata Allah, semua itu seperti air yang turun dari langit. Dengan air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur mengagumkan. Lalu kemudian gimana? Lihat, datang musim kering, warnanya menguning, kemudian hancur. Di ujungnya lo kasih tahu, kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu yang menipu. Maka kalau begitu, catat ya, yang kita cari bukan hanya bahagia di dunia. Bukan hanya hidup dunia, tapi bahagia dunia dan akhirat. Kenapa kok saya awali dari sini? Karena dengan tema ini, kita hanya berpikir nanti gimana caranya saya bahagia di dunia. Tapi kita tidak bercerita tentang bahagia di akhirat. Padahal akhirat itu selama-lamanya. Karena gini, teman-teman, hanya pandangan orang-orang kafir yang cara pandangnya itu kalau dia banyak harta,
punya jabatan, lalu dianggap sebuah kemuliaan. Kalau dia susah, nggak punya banyak harta, dianggap sebuah kehinaan. Itu bukan pandangan orang Islam, tapi itu pandangan orang kafir. Jadi kalau dia banyak uang, ya punya jabatan, maka bagi dia adalah kemuliaan. Tapi kalau dia tidak punya uang, maka dianggap kehinaan. Mana dalilnya sah? Quran surah 89 ayat 15 16 atau 17, ya 15 16 atau 16 17 saya lupa. Bunyi gini, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ayat berapa itu? Berarti 15 16. Ayo, Nah, jadi apabila Allah menguji dengan banyak harta dan kesenangan, dia bilang, Allah telah memuliakanku. Kalau Allah menguji dia dengan keterbatasan rizki, dia bilang, Allah telah menghinakanku. Jadi kehinaan buat orang yang tidak beragama ketika dia tidak punya uang, tidak punya harta. Kemuliaan baginya ketika dia punya banyak uang. Nah, dalam Islam tidak gitu. Kemuliaan itu ketika kita bisa dekat dan beribadah kepada Allah. Kehinaan itu ketika kita tidak mampu beribadah dan ketika kita banyak maksiat. Nah, jadi tolong direnungkan ya. Jadi saya ingin membahas ini bukan hidup bahagia, tapi hidup bahagia dunia akhirat. Tidak hanya bahagia di dunia. Karena terlalu sebentar kalau hanya untuk bahagia di dunia, sementara melupakan bahagia akhirat. Buka Quran dulu. Surat 22 ayat 47. Al-Hajj. Sudah ketemu? Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Silakan teh. Tetehnya nggak tahu ya kalau saya sudah tua ya teh. Jadi nggak dengar. Oh ya, udah Bapak. Saya ini udah tua teh. Baik, saya bacakan ya. Mereka meminta kepada Muhammad percepatan azab. Betul atau tidak? Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Lihat nih, sungguh satu hari di mana? Di akhirat. Di sisi Rabbmu, sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Jadi lalu bagaimana kita cuma pengen ngejar bahagia di dunia, sementara kita lupa bahagia akhirat kita? Karena itu saya pengen materi ini ceritanya bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi juga bahagia akhirat. Itu jelas ya? Jelas. Karena terlalu sedikit membandingkan dunia dan akhirat. Kalau cuma ngejar bahagia di dunia, berapa lama sih memang? Buka Quran, surat 23, ayat 112 sampai 115. Capek nggak sih? Nggak apa-apa ya, saya senangnya ngaji begini. Buka Quran, kalau pegang kitab hadis, untuk mana saya suruh buka kitab hadis? Surat 23, ayat ke 112 sampai 115. Namanya suratnya Al-Mu'minun. Allah Ta'ala berfirman, Qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm, fas'alil 'adin, qala in labithtum illa qalila, law annakum kuntum ta'lamun. Ayat sebelahnya deh. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Tanyalah kepada mereka yang menghitung.
Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Jadi bagaimana kita hanya ingin mengejar bahagia di dunia, tapi melupakan bahagia di akhirat? Padahal kata Allah, berapa lama sih kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Kata Allah, coba tanyakan kepada mereka yang berhitung, yang katanya di dunia sehari atau setengah hari. Lalu Allah memberitahu, mereka hidup di dunia hanya sebentar, berarti nggak sampai setengah hari. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian ngerti, lu kok masih mikirnya cuma bahagia di dunia aja, lupa tuh di akhirat. Maka akibatnya apa? Banyak orang cari kesenangan dunia dengan berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Karena dia lupa ada akhirat. Paham deh? Paham semuanya? Nah, yuk masuk materinya. Udah setengah jam Ustaz baru masuk materi. Nggak apa-apa. Ngaji kudu sabar. Bulan lalu ya, Bapak-Bapak? Sabar kan? Bulan lalu kan? Masih ingat nggak sih? Oh, kirain masih ingat. Ustaz pernah ngajar. Isinya yang kami nggak tahu Pak Ustaz. Oh iya. Yuk kita jelaskan satu persatu. Gimana caranya agar hidup kita bahagia di dunia dan juga akhiratnya bahagia. Yang pertama, catat baik-baik. Agar kita bahagia di dunia, juga bahagia akhirat. Sudah? Yang pertama, kuatkan iman. Kuatkan iman. Nih, perhatiin ya. Iman yang kuat itu tidak hanya membuat orang bahagia di akhirat, bahkan di dunianya dia bahagia. Karena orang beriman itu hatinya tenang. Coba buka Quran. Surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayo Bu. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Saya mau sampai. Siapa ini yang menyampaikan? Allah kan? Allah. Pasti benar atau tidak? Ya udah, nggak perlu masuk akal. Kuatkan iman, nanti ketenangan lahir dalam hidup kita. Karena kata Allah, orang-orang yang beriman hatinya tenang. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah ketenangan itu bisa diraih. Coba nih, pelan-pelan ya. Hidup ini yang didapat manusia berapa sih? Cuma 2 kan? Kalau nggak kebahagiaan, kenikmatan, cobaan, betul nggak? Kalau nggak kenikmatan, ya cobaan. Sekarang orang nggak punya iman, atau imannya tipis. Dikasih oleh Allah berbagai macam nikmat, belum tentu membawa kebahagiaan. Saya ulangi ya. Orang imannya tipis. Apalagi nggak ada iman, diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan, tidak akan membuat dia bahagia, tidak akan membuat dia tenang. Buka Quran surat 17 ayat 83. Ayo ibu yang bersembunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Surat 17 ayat 83. Surat Al-Isra ayat ke-83 lembar sebelah kiri. Ya. Siap. Artinya menjelaskan. Dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Coba lihat. Apabila kami berikan kepada manusia kenikmatan, senang, harta, keinginannya tercapai, yang terjadi apa? Berpaling dan menjauh. Ingat loh, saat manusia diberikan kenikmatan, berpaling dari Allah bukan kebahagiaan yang dia dapat.
Saya tanya nih, yang datang ke night club, night club, apa night club kalau zaman sekarang apa sih namanya? Hah? Diskotik, Masya Allah. Kalau night club itu zaman saya, ya, umur tua atau night club. Apa diskotik? Saya tanya, orang yang ke diskotik itu uangnya dikit apa banyak? Ternyata ketika dia dikasih nikmat oleh Allah, karena imannya tipis, dia datang ke diskotik. Apakah dengan datang ke diskotik mendapatkan kebahagiaan? Semua. Tapi saat Anda mendapatkan nikmat, lalu Anda bersujud di malam harinya kepada Allah, paginya antum bahagia dan tenang. Mereka yang ke diskotik pulang nabrak di diskotik, mereka pulang kecelakaan, kalau tidak pun di rumah ngantuk, sudah tidak ada nikmatnya. Tapi bagi orang mukmin, Masya Allah, uangnya banyak, malam dia ngomong, ya Allah makasih kau berikan aku rizki, paginya seger. Dan dia menggunakan uangnya itu nanti selalu di jalan Allah, sehingga kebahagiaannya di dunia diraih, akhiratnya menunggu. Makanya kenapa? Orang kalau nggak ada iman, dikasih oleh Allah harta, tidak membuat dia bahagia. Lihat, ketika dikasih susah apa tadi? Putus asa. Kenapa dia nggak punya harapan? Karena dia nggak ada iman. Kalau antum nih imannya kuat, di saat antum susah, antum itu terbuka optimis karena antum tahu punya Allah yang maha membantu. Yang penting usaha maksimal, doa yang optimal, Allah kasih jalannya. Jadi orang mukmin selalu punya harapan. Coba nih, kalau orang nggak punya iman, anaknya nakal. Apa yang terjadi? Anak saya nakal banget, tuh macam-macam. Negatif tuh. Tapi orang yang punya iman, ya Allah, saya tahu anakku adalah titipan. Tugasku ya Allah, mendidik dia, doakan dia, ngasih makan dia. Selebihnya saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Harapannya tidak pernah putus. Kalau hari ini dia tidak tersenyum, satu waktu pasti dia akan tersenyum karena apa yang dia lakukan. Itulah orang mukmin, harapannya nggak pernah putus. Gak pernah. Paham nggak? Jadi orang mukmin itu enak apa enggak? Kalau nggak percaya, nih kalau saya seriusin nih ngaji, nanti baru ada contohnya bahwa orang mukmin itu nikmat. Apa itu? Kalau saya seriusin, pasti banyak ngantuk kan? Nah itu bukti kenikmatan orang mukmin. Ngaji aja bisa ngantuk. Ayo betul apa enggak? Ini ustadznya nggak serius nih, yang ngantuk aja ada. Apalagi serius banget. Itu bukti loh. Kalau jadi orang mukmin itu memang nikmat banget. Kalau nggak percaya nih, ini kan laki nanti cuma 5 orang nih. Coba, pernah nggak kalau Jumatan sholat ngantuk ketika khutbah? Pernah atau tidak? Sering, Pak Ustaz. Itu bukti kenikmatan antum. Kalau antum nggak nikmat, konsul sama dok, saya nggak bisa tidur dok. Dikasih valium sama dokter. Ayo tidur katanya. Ini nggak perlu valium coba. Tinggal duduk dengerin kajian jam 2 sama satu ayat ngantik bersama. Nah itu loh. Kenapa? Karena nikmatnya kita ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kebahagiaan dunia akhirat antum bisa raih dengan apa? Dengan iman. Karena Allah berjanji orang yang beriman hatinya tenang. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Saya tanya, Allah pernah memutus harapan buat kita enggak? Halo, Allah pernah memutus harapan buat kita enggak? Enggak. Kenapa kita yang memutus harapan? Nah, keren. Orang kalau nggak punya iman selalu putus asa. Kayaknya saya susah jodoh nih. Ya kayaknya susah jodoh gimana sih? Allah buka harapan tinggal ngomong sama Allah. Yang punya laki-laki itu Allah. Allah nanti yang gerakin hatinya untuk ngelamar ukhti. Ya kan gitu? Serius apa enggak? Serius ya kok. Emang yang punya selera dunia ini siapa sih? Yang punya isinya siapa sih? Allah. Lalu kenapa kita putus asa dari rahmatnya Allah? Contoh, ada orang banyak dosa. Banyak apa? Banyak dosa. Imannya tipis. Dia bilang, aduh udah nih, saya udah terlanjur begini. Saya juga akan masuk neraka ini. Betul nggak? Akhirnya dia, harapan itu tertutup. Tapi kalau dia punya iman, saya punya Allah. Allah saya maha pengampun. Allah saya maha sayang. Kalau saya minta maaf, pasti dimaafin oleh Allah. Sehingga dia bisa tersenyum bahagia kan?
Dan ternyata memang janji Allah begitu. Buka Al-Quran, surat Az-Zumar, ayat 53. Surat Az-Zumar, surat 39. Iya, saya tahu pusing nyarinya kalau nggak disebut nomornya. Surat 39, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang dosanya itu banyak banget gitu loh, dan dosanya nggak ada kaitan dengan orang lain ya. Allah bilang apa? Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang mukmin itu selalu bisa tersenyum. Kenapa? Karena harapan selalu dibuka oleh Allah. Yang suka nakut-nakuti kan ustaz. Ayo betul kan? Hati-hati nggak dimaafin lu. Neraka lu. Hati-hati lu. Ustaz tuh yang suka nakut-nakutin gitu loh. Allah sendiri memberi harapan. Apalagi kalau saya bacain hadis. Pernah dengar ada hadis arba'in ya? Nanti buka antum di hadis nomor 42. Sahanatnya dari Anas bin Malik, perawinya Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan begini, hadis arba'in nomor 42, nggak ada di Quran ya, hadis arba'in. Tapi ini hadis qudsi, firman Allah. Dikatakan begini, innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai manusia, kata Allah, selama engkau masih meminta kepadaku, ngomong sama Allah, dan selama engkau masih berharap kepadaku, maka aku maafkan seluruh dosamu. Aku gak peduli lagi. Gak peduli apa? Dengan masa lalu kelam. Biarkan masa lalu berlalu, tatap masa depan, datanglah kepada Allah, mohon ampun, pintu maaf dibuka oleh Allah. Tenang hidup kita. Betul atau tidak? Yang kedua, wahai hamba-hambaku, lau balagat dunubaka ananas sama, seandainya dosamu itu sampai ke langit, sebanyak awan di langit, lalu mohon ampun kepadaku, ku ampuni, kata Allah. Aku ampuni seluruhnya. Coba bayangkan, Allah sayang nggak sama kita? Nah kalau begini, kita akan selalu tersenyum dalam hidup. Tuh. Jadi iman membawa kita bahagia dunia akhirat. Kalau gitu, ayo kuatin imannya. Belajar iman. Dan cara menguatkan iman, salah satunya datang di kajian. Karena kajian ini yang menguatkan iman kita. Ini kayak ngecas gitu. Kalau kita nggak pernah ngaji, kayak handphone nggak pernah dicas, ya robek. Dan itu bukan kata saya, itu bahasa Al-Quran. Surat 8 ayat 2. Surat 8 ayat 2. Sudah ketemu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya jika dibacakan ayat-ayatnya, kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Coba perhatiin nih. Orang mukmin yang benar itu, kata Allah. Orang mukmin yang benar, bukan yang KW ya. Berarti original nih. Bukan orang mukmin buatan Cina ya. Orang mukmin yang original. Satu apa? Jika disebut nama Allah, ada apa? Getaran dalam hati. Kenapa kok bisa ada getaran? Karena ada cinta dan karena takut. Orang kalau ada cinta, disebut nama Allah, bergetar hati. Karena ada kecintaan kepada Allah.
Sama dengan begini, ibu mencintai seseorang, lalu disebut nama orang itu, ada getaran nggak? Ada. Kata orang seumuran saya, yang seumuran saya, ini kan masih muda-muda. Kalau seumuran saya dulu orang-orang bilang nggak ada HP. Jangankan dengar namanya, lihat jemurannya aja udah seneng. Lihat jemurannya seneng coba. Lewat depan rumahnya, lihat genteng rumahnya, seneng dia. Yang seumuran saya, kan dulu nggak ada HP. Ya, apalagi saya tinggal di kampung gitu, Masya Allah. Ini katanya begitu, ya. Saya sih nggak pernah ngerasain. Habis kuliah, ketemu 3 kali nikah. Masya Allah, zaman dulu kan, orang dulu kan. Untung saya nggak hidup di zaman sekarang, maksudnya mudanya. Kalau muda zaman sekarang belum tentu saya juga kuat. Ya karena sekarang fitnahnya banyak kan. Banyak betul fitnahnya sekarang. Ini HP apa aja ada di sini. Dari surga sampai ke ujung neraka ada semua. Kalau kita nggak pandai menggunakannya selesai. Saya sudah sampaikan, teman-teman. Yang kedua, kemudian apa kata Allah? Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, kalau dibacain ayat Allah, imannya bertambah. Di mana dibacain ayat Allah? Ya di kajian ini. Makanya kajiannya saya membacakan ayat-ayat ya dan hadis. Kecuali kajiannya cerita, kajiannya dongeng, itu nggak nambah iman. Jadi kalau dibacakan ayat Allah Al-Quran, iman bertambah. Makanya caranya agar iman kita bertambah, rajin-rajin deh ikut kajian. Betul. Ikutlah kajian. Di dekat-dekat rumah kan ada pasti kan. Nah, datang. Baik. Yang kedua, bukan yang kedua cara bahagia ya. Cara bahagia yang pertama tadi dengan iman. Ternyata iman itu tidak hanya membuat orang tenang. Tidak membuat orang bahagia saja. Ternyata orang yang beriman itu hidupnya itu nggak ada rasa takut. Nggak takut miskin, nggak takut nggak bisa makan. Tugas saya mah usaha, tugas saya mah doa, Allah nggak mungkin tinggalin saya. Jadi ada ketenangan. Ini orang penuh ketakutan hidupnya. Gimana nanti? Gimana anak saya? Kalau saya nikah, gimana saya mau kasih istri makan? Ya kasih nasi lah. Masa dikasih kerikil? Ini loh. Jadi penuh ketakutan. Nah, lihat orang beriman tuh, nggak ada ketakutannya, selalu mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Quran surat 6 ayat 82. Surat ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Silakan. Surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Orang-orang yang beriman, kata Allah, yang imannya tidak dicampur dengan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan apa? Rasa aman. Jadi nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Tugas saya mah usaha, tugas saya mah doa. Selebihnya saya serahin sama Allah. Allah nggak mungkin dolim. Kalau saya masih usaha, saya masih doa, pasti dikasih sama Allah. Jadi hidupnya nyaman tuh. Ya, Bu, ya Bu ya. Kok nggak punya anak? Udahlah, satu aja. Sekolah mahal. Kok bisa takut begitu? Ya jangan di sekolah yang mahal. Kan gitu kan? Gampang nggak? Hidup itu sebenarnya sederhana. Yang bikin susah itu kan gaya. Betul nggak? Hidup itu sederhana. Yang bikin susah itu gaya hidup. Nih tanya nih. Ini orang kesehatan semua. Tahu kan dalam teori fisika itu? Makin besar gaya, makin tinggi tekanannya. Betul nggak? Oh, gaya hidupnya makin besar, tekanannya makin tinggi. Makanya hidup sederhana, slow, nyaman, enak. Ada beli, nggak ada jangan maksa. Cukup beli, nggak cukup jangan kredit. Halo, halo. Ini maunya kredit dulu. Itu kan nambah susah. Ya, Pak. Iya, saya dulu lepas kuliah itu punya uang 1,5 juta. Beli motor saya. Motornya namanya Legenda. Teman-teman bilang apa? Ustaz, Hit, kenapa sih nggak kau jadikan DP aja? Beli yang baru.
Enggak, saya mampu segini, saya beli yang ini. Saya tidak mau hidup saya tidak tenang, dunia, karena saya mikirin kredit, akhirat saya terjebak dengan riba. Betul atau tidak? Udah hidup apa adanya itu enak, nikmat, bahagia. Jangan hidup memaksakan diri. Karena itu membuat kita tidak akan pernah bahagia. Jadi orang beriman akan mendapatkan rasa apa? Aman. Apalagi selain aman? Petunjuk dari Allah. Artinya gini loh, orang tuh kalau beriman, kenapa kok hidupnya lempeng aja ya? Karena Allah yang ngasih nunjuk. Setiap dia mau salah, sama Allah diingetin, jangan lu. Setiap mau keliru, jangan lu. Sehingga akhirnya nggak melakukan. Kalau dia nggak punya iman, kalau kata orang Betawi, kayak layangan singit. Kanan ke kiri, mau salah, mau benar, nggak peduli itu. Layangan singit tahu kan? Salah kali kamanya. Tuh, begini-begini tuh. Akhirnya maksiat dikerjain, melanggar hukum dikerjain. Udah, hidupnya belangsak. Coba nih tanya. Afwan nih. Ini saya cuma nanya loh. Koruptor itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya lah. Kalau miskin, maling ayam. Koruptor tuh kaya-kaya. Iya kan? Coba ketangkep bahagia enggak? Kenapa dia bisa korupsi? Karena nggak dijaga sama Allah. Kenapa nggak dijaga sama Allah? Karena imannya tipis. Kalau imannya tebal mesti dijaga sama Allah. Setiap dia mau melakukan sesuatu yang salah, diingetin sama Allah. Jangan. Akhirnya nuraninya itu gak terima, nggak mau. Ini nggak benar. Baik. Yang selanjutnya, orang tuh kalau sudah beriman, nanti sama Allah dikasih rizki. Rizkinya bukan rizki yang biasa, rizki yang mulia. Semua rizki yang membawa kita hidup tenang, dekat dengan Allah, akhiratnya surga. Itu rizki mulia. Dalilnya surat 8 ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya, silakan Teh. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Mereka itulah orang yang beriman dengan benar, yang melakukan ayat 2 sampai ayat 3. Lalu bagi mereka orang yang beriman dengan benar, satu, Allah kasih apa? Kasih apa? Mulia. Di mana mulianya? Di sisi. Jadi kalau mulia nggak perlu pengen penghargaan, cari baju yang bermerek, tas yang bermerek, sepatu bermerek, nggak, beriman dengan kuat pasti mulia. Mulianya bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Kalau Allah sudah memuliakan kita, tak mungkin kita hina dalam kehidupan. Terus apalagi yang Allah kasih? Ampunan. Apalagi yang Allah kasih? Rizki yang mulia. Rizki yang membuat kita dekat dengan Allah. Rizki akhiratnya surga. Banyak nggak orang dapat duit, bukan tambah baik, tapi tambah kacau hidupnya. Betul nggak? Yang ini enggak. Orang beriman tuh makin dapat banyak rizki, makin baik dia. Karena rizkinya rizki mulia. Tadinya susah, sholatnya rajin. Giliran udah kaya, apanya yang rajin? Maksiat. Nah, ini hati-hati. Yang terakhir, pas nih kan, sudah semua kan, berarti kajian selesai, tinggal satu. Ya, orang yang beriman dengan benar, hidupnya penuh dengan keberkahan. Bukan deh, Quran surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, apa kata Allah? Seandainya penduduk negeri itu beriman betul, bertakwa betul, Allah janji, Allah nggak pernah ingkar dengan janjinya. Allah bukakan berbagai keberkahan dari mana? Langit dan bumi. Jadi orang tuh kalau beriman, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Nah, maka jalan kita untuk bahagia yang pertama adalah dengan iman. Closing statementnya adalah tinggal satu yang belum baca, tinggal beliau doang. Buka Al-Quran surat
Tadi yang dibaca 16 ayat 97. 16 ayat 97. 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Masya Allah. Kata Allah, barang siapa melakukan kebaikan, amal soleh, baik laki maupun perempuan, catat nih, dalam keadaan beriman. Allah berjanji apa? Maka kami berikan kehidupan yang baik di dunia. Dan akhiratnya, kami balas dengan yang lebih baik lagi. Tuh. Jadi untuk bahagia, cara yang pertama adalah dengan iman. Baru satu ya. Selebihnya bulan depan. Insya Allah. Saya kasih referensi beli buku. Bukunya itu harganya 5.000. Judul bukunya 8 nasihat untuk meraih hidup bahagia. 8 nasihat untuk meraih hidup bahagia, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sudah diterjemah. Ya, harganya 5.000, jadi nanti ngajinya punya pegangan. Baik, baru satu yang saya bahas dari 8 nasihat. Ya. Baik, semoga Allah merahmati kita semua. Ya, kita dipertemukan oleh Allah, insya Allah di bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya bisa di dalam masjid. Oke. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Semoga bisa menambah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tibalah di penghujung acara, kami mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat kesamaan. Ya, besok.